pertemuan kali ini akan dibahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa yang berpengaruh di dunia, yaitu Renaissance, Aufklärung, dan reformasi gereja. Nah, ketika peristiwa itu bisa menjadi perubahan besar bagi perkembangan di dunia, terutama perubahan dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam aspek ekonomi, pengetahuan, keagamaan, dan sosial politik. Nah, untuk lebih lanjut tentang penjelasan secara lengkapnya mengenai Renaissance, Aufklärung, dan juga reformasi gereja, nanti penjelasannya akan dijelaskan. Pertama akan membahas mengenai Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah suatu periode sejarah di mana pada waktu itu munculnya perubahan kebudayaan barat di Eropa yang berpengaruh pada segala aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, dan juga sebagainya. Nah, apa sih yang membuat latar belakang munculnya Renaissance? Renaissance ini muncul sebelumnya di Eropa pada waktu itu dalam keadaan zaman abad pertengahan, atau sering disebut dalam bahasa Inggris adalah Middle Age. Jadi ketika runtuhnya kekuasaan Romawi di Eropa sebagai penguasa dalam segala aspek, baik itu di bidang pengetahuan, ekonomi, dan juga pemerintahan, itu digantikan posisinya oleh pihak gereja. Nah, akhirnya sehingga pihak gereja ini membuat dominasi dalam pemerintahan di Eropa yang menimbulkan segala urusan dalam bidang politik, sosial, pengetahuan itu diintervensi oleh pihak gereja, yang menimbulkan munculnya suatu kemunduran di orang-orang Eropa pada waktu itu. Akhirnya lewat gerakan Renaissance ini, dominasi tersebut yang dilakukan oleh pihak gereja ini akhirnya bisa runtuh juga selesai. Nah, ada terkenal suatu semboyan yang dibuat oleh Immanuel Kant pada zaman Renaissance, yaitu adalah berani berpikir sendiri. Kemudian untuk tokoh-tokoh pada zaman Renaissance, yang pertama ada Copernicus. Copernicus ini adalah orang yang memiliki teori bahwasanya busa tata surya itu adalah matahari, yang sekarang dijadikan sebagai teori tata surya. Tapi pada waktu itu teori ini dikekang oleh gereja dan akhirnya membuat dia itu dijatuhi hukuman mati. Yang kedua ada Christopher Columbus. Dia adalah orang yang menemukan benua Amerika. Dia adalah berasal dari Italia yang ditugaskan oleh kerajaan Spanyol untuk mencari dunia bagian timur, yang akhirnya membuat dia menemukan benua Amerika. Yang ketiga ada Leonardo da Vinci. Dia adalah merupakan seniman yang berasal dari Italia yang memiliki karya-karya besar dalam seni. Salah satunya adalah lukisan yang terkenal di dunia, yaitu adalah Mona Lisa dan juga karya De La Sabre. Berikutnya untuk pengaruh dari zaman Renaissance. Yang pertama, runtuhnya dominasi gereja. Yang awalnya itu ketika segala urusan dalam bidang pemerintahan, sosial, politik itu diintervensi oleh pihak gereja, lewat gerakan Renaissance ini semua itu bisa teratasi dan juga diruntuhkan. Yang kedua adalah berkembangnya suatu pola pikir manusia yang bersifat rasional. Jadi berpikir keduniaan. Tidak hanya pada waktu itu berpikir hanya agama saja yang muncul pada waktu zaman abad pertengahan. Jadi manusia sudah seimbang dalam berpikir secara agama dan juga secara keduniaan. Yang ketiga, munculnya suatu penjelajahan samudra untuk mencari daerah-daerah lain. Yang keempat adalah menimbulkan suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai perkembangan membuat manusia itu bersifat humanis. Berikutnya adalah zaman Aufklärung. Zaman Aufklärung ini adalah zaman di mana kelanjutan dari zaman Renaissance. Ketika itu kedudukan dan kepercayaan ditempatkan kepada akal manusia dalam posisi yang tertinggi. Ya. Zaman ini berada pada abad 18 Masehi, di mana akal manusia itu harus digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk perkembangan dari Aufklärung ini, zaman Aufklärung pada waktu itu manusia sudah bisa bersifat kritis terhadap segala urusan, baik itu dalam bidang pengetahuan, ekonomi maupun pemerintahan.
Dan juga pada masa zaman Alfalarung tersebut, perbedaannya dengan zaman Renaissance. Ketika zaman Renaissance itu manusia sudah memiliki pola pikir untuk berpikir dalam urusan bidang hukum, pemerintahan, dan juga ekonomi. Kalau pada waktu zaman Alfalarung, manusia sudah berpikir untuk bagaimana memenuhi kesejahteraan manusianya itu. Nah, pada waktu zaman Alfalarung ini banyak sekali negara-negara yang berkembang, yaitu ada Jerman, Prancis, dan juga Inggris. Berikutnya untuk aliran-aliran yang terdapat pada zaman Alfalarung, yang pertama adalah aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme ini adalah aliran yang menekankan bahwa sumber pengetahuan yang paling betul itu berasal dari akal manusia. Tokohnya adalah René Descartes. Yang kedua ada aliran empirisme. Empirisme ini adalah aliran yang menekankan bahwasanya sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Tokohnya adalah John Locke. Yang ketiga adalah aliran idealisme. Aliran idealisme ini adalah aliran yang menekankan bahwasanya sumber pengetahuan yang paling betul itu adalah berasal dari ide ataupun gagasan manusia. Tokohnya adalah Hegel. Yang keempat adalah aliran positivisme. Aliran positivisme ini adalah aliran yang hampir mirip dengan empirisme, tapi bedanya kalau aliran positivisme ini menekankan tentang pengalaman manusia secara objektif atau secara alam. Tokohnya adalah Auguste Comte. Yang kelima itu adalah aliran dari Kantianisme, yaitu merupakan aliran yang menekankan untuk menyeimbangkan antara rasio akal manusia dan juga pengalaman manusia, sehingga sumber pengetahuan yang paling betul itu terbagi menjadi tiga, yaitu rasio, kemudian akal manusia, dan juga indrawi. Tokohnya itu adalah Immanuel Kant. Berikutnya adalah aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini adalah aliran yang menekankan bahwa benar atau tidaknya suatu ucapan atau teori itu tergantung dari manfaat bagi kehidupan. Tokohnya adalah William Johnson. Kemudian untuk pengaruh dari zaman Alfalarung, yang pertama itu menimbulkan suatu perubahan pola pikir manusia, sehingga pada waktu itu pola pikir manusia itu sudah dalam posisi yang tertinggi tentang akal manusia. Yang kedua adalah dalam banyak sekali suatu muncul penemuan-penemuan sains yang tinggi, itu dikarenakan dapat menyeimbangkan suatu pengalaman dan juga pengetahuan menjadi suatu karya yang besar dalam bentuk sains yang tinggi. Yang ketiga yaitu sudah mulai berkembangnya ilmu pengetahuan. Akhirnya pada waktu itu berdirilah banyak sekali sekolah-sekolah pengetahuan di Eropa. Berikutnya adalah reformasi gereja. Reformasi gereja adalah suatu proses sejarah di mana terjadi suatu perubahan yang terjadi dalam bangsa Barat, terutama dalam melakukan pembaharuan atau semangat baru dalam peribadatan kaum Katolik ya di Eropa, sehingga untuk upaya perbaikan dalam dominasi yang dilakukan dalam autokrasi gereja. Nah, untuk perkembangan dari reformasi gereja ini diawali ketika muncul di daerah Jerman dan daerah sekitar-sekitarnya. Ketika itu muncul suatu kekecewaan dari rakyat Eropa terhadap dominasi yang dilakukan oleh pihak gereja, dan ditambah oleh alasan karena munculnya suatu perubahan sosial, fase transisi perubahan sosial dari masyarakat yang feodalisme menjadi masyarakat yang kapitalis pada waktu itu. Berikutnya untuk tokoh-tokoh yang berasal pada zaman reformasi gereja. Yang pertama ada Martin Luther. Martin Luther ini adalah pemimpin dari gerakan yang disebut reformasi Protestan. Martin Luther ini memiliki suatu pendapat dan pandangan bahwasanya itu kasih sayang Tuhan itu tidak bisa dibeli oleh uang ataupun suatu kekayaan. Karena pada waktu itu muncul suatu kebijakan dari gereja pada waktu zaman abad pertengahan yang dimulainya, bahwasanya agar bisa terselamatkan dari neraka harus membeli atau memberikan suatu koin uang kepada pihak gereja. Yang kedua ada Erasmus Desiderius.
ada seorang humanis ya yang merupakan perintis dari reformasi gereja yang memiliki karya yang paling besar ya, yaitu adalah Perjanjian Baru pada tahun 1516 yang dibuat, sehingga pada waktu itu mendorong Martin Luther untuk melaksanakan reformasi gereja. Martin Luther ini adalah orang yang meneruskan karya-karya yang dibuat oleh Erasmus Desiderius. Erasmus ini sering mengkritik ya pada sesuatu yang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak gereja pada zaman abad pertengahan. Yang ketiga ada John Calvin. John Calvin ini adalah teolog Kristen yang terkemuka pada masa reformasi gereja dan merupakan orang yang penting pada reformasi Protestan yang berasal dari negara Prancis. Gereja-gereja yang mengikuti tata yang digariskan sesuai dengan Calvin disebut dengan Calvinisme. Selanjutnya adalah dampak dari reformasi gereja. Pertama, dampak sosial politik terhadap Eropa dan juga negara barat lainnya pada umumnya menimbulkan Western Christendom, yaitu sehingga munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan politik seperti lembaga kepausan Roma di Vatikan. Ini kemudian menumbuhkan demokratisasi politik serta kesadaran tentang hak-hak politik. Kemudian yang kedua, reformasi gereja juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Misalnya Lutherisme, ada Calvinisme, ada Quakerisme, dan juga Katolikisme. Ini yang ketiga, ajaran agama Kristen juga mulai menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya termasuk ke Indonesia yang dibawakan oleh Franciscus Xaverius yang diawali di daerah Maluku.